Mantapnya guys tuh. Pemandangannya. Kita lihat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Yan Broy dan juga Eno Piolin yang sedang ngegelenceng itu guys. Pada video kali ini atau pada season kali ini kita akan melakukan pendakian menuju puncak Gunung Cermai atau Atap Jawa Barat guys. Oke, maaf pembukaannya seperti biasa di jalur guys. Karena tadi di base camp terlalu banyak orang dan sibuk tadi karena ya begitulah. Dan tadi saya start relief di pas pintu rimba di sini guys. Karena kalau dari base camp kita kan tadi pakai pick up guys, pakai angkutan pendaki. Jadi saya start reliefnya tadi di sana. Oke, belum apa-apa sudah ngos-ngosan. Aduh. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, di sini kita akan menemukan percabangan jalan. Tapi kita belum tahu ini jalurnya yang kemana ini, kiri atau kanan. Karena saya belum pernah ke sini, guys. Oh, ternyata jalurnya sama saja kah, katanya, guys. Kita sudah memasuki rimba, guys. Vegetasinya mulai tertutup. Kenapa, No? Baru bawa carrier lagi, jadi agak ngos-ngosan. Makanya awal pendakian jangan terlalu ngegelenceng, pelan. Saya duluan gak? Belum ada 1 kilometer jarak yang kita tempuh, Eno sudah tetonggingan guys. Sebentar lagi pos 1 guys. Dan di awal-awal pendakian dari bukan base camp ya, tadi dari pintu rimba sampai ke pos 1 itu jalurnya masih landai-landai saja, dan tanjakannya juga tanjakan asoy aja guys gitu, yang dikit. Yang jadi masalah ini dengkul Eno baru juga tadi ada istirahat setengah jam mungkin. Duh, yalah, mudah-mudahan kita nyampe pos 8. Wah, ini mah ada kemungkinan perjalanan kita akan melehoi lagi guys, karena Eno nya melehoi. Waktu kemarin di Gunung Jambu mah jago sih Eno, tapi kenapa sekarang melehoi? Kenapa No? Nih, carriernya Carrier. Tuh, nyalahin ke carrier guys, aduh. Padahal iya. Emang ya sih ngaruh banget carrier itu. Dan ternyata guys, menurut informasi yang saya dapat, jalur yang kita lalui ini adalah jalur baru katanya. Yang jalur awalnya itu yang tadi yang di persimpangan belok kiri katanya. Cuman treknya lumayan pedas katanya. Jadi mending lewat sini saja. Lewat sini juga agak ngos-ngosan kalau trekking sambil berdialog bernarasi seperti ini guys. Apalagi nengkul Eno tuh. Bentar lagi pasti minta istirahat gak? Tuh kan, udah berhenti lagi. Tuh, udah nonggeng lagi si Eno. Bagaimana ini? Target pos 8 ini mau wah. Kayaknya bakalan gagal ini. Nonggeng lagi. Mana istirahat lagi? Jadi di awal mula pendakian kita guys, melalui jalur Sadarehe ini, yang saya rasakan adalah gerah guys. Udaranya panas, lembab guys. Jadi keringat itu banyak bercucuran, gerah sekali. Oh my god, di sini ada kata-kata mutiara guys. Saya naik gunung karena sadar naik pelaminan butuh pasangan.
Bagaimana No? Tapi aku mau udah naik pelaminan ya No ya. Baru kemarin kita menikah. Tapi kan jadian, namanya nyisain, otomatis kan masa aja betul boleh kasih tanya. Akhirnya kita sampai di pos 1 guys. Kita lihat estimasi waktu 1,1 km dengan waktu tempuh wadaw 1 jam guys. Akhirnya kita sampai di pos 1. Ini 1 jam karena dengkul Eno yang leklok guys. Oke, jam 12.03 kita lanjut lagi perjalanan menuju pos 2. Kita istirahat sejenak saja. Biasanya kalau di sini. Dari pos 1 menuju pos 2, treknya mulai agak menanjak guys. Dan trek didominasi dengan trek perakaran seperti ini guys. Dan tanjakannya itu nggak terlalu vertikal, cuman panjang guys. Ini membuat dengkul Eno leklok guys. Tuh tadi Nano lebih nyaman ini. Kita jalan dikit-dikit aja guys, gak perlu cepet-cepet, yang penting konsisten. Dengan jarak 1,4 km dengan waktu tempuh 1 jam 31 menit, akhirnya Eno menyerah dan pengen istirahat guys katanya. Bagaimana ini, target kita kan pos 8. Kalau malah kayak gini mah bisa nyampe, tapi agak malam sih, gak apa-apa. Aduh guys, by the way, kepala saya sakit guys. Sakit kepala, lupa gak bawa paracetamol lagi. Ini efek tadi mungkin karena waktu kita naik angkutan pendaki, mobil truk itu, mobil cold diesel itu kan jalannya jelek, jadi kegejelek-gejelek gitu kan, jig, jadi si otak saya tuh kayak dikocok-kocok guys. Nah setelah turun dari truk langsung sakit kepala guys, sampai sekarang gak sembuh-sembuh. Jadi nud gitu. Mudah-mudahan lah nanti sembuh. Oh my god No, lihat itu ke depan tuh. Alhamdulillah kita neruk tuh, jangan nangis dari tadi tuh. Kita menemukan jalan yang menurun, nuruk-tug. Ada neruk-tug, ada nambah. Kalau sudah begini pasti tinggal lihat ke Apa? atas. Lebih dari ini. Wah, nggak ada. Landai terus ini sampai pos 3. Pos 3 nanti baru. Oh itu tuh ya agak nanjak dikit. Pos 2 ada. Nah guys, ini aliran air, tapi kayaknya jalur air ini ada airnya kalau lagi hujan aja guys. Kalau lagi kemarau gini gak ada airnya. Oke, dengan jarak 1,8 km dengan waktu tempuh 1 jam 59 menit, akhirnya kita sampai di pos 2. Oke, gimana? Mau mending nanti pos 3 lah. Hah? Langsung baik. Langsung kagum? Oh, nyesek. Oke, kita nyemil dulu di pos 2 guys. Karena keringat saya begitu bercucuran dengan deras dan saya kehilangan banyak kadar garam guys, jadi kita harus nyemil dulu yang asin-asin gitu guys. Kalau yang manis tadi udah. Oke, jam 13.39 kita mulai. Sebentar lagi lanjut ke pos 3. Di relief udah 2 jam 41 menit guys, lumayan lama kita istirahat di pos 2. Aduh, ada saya si Eno katanya kali kiban guys. Aduh, itu kali kiban itu apalah, sakit perut sebelah pinggir itu.
kayak yang udah makan terus jalan kayak gitu. Tanjakannya mulai ekstrim guys. Trek dari pos 3 menuju pos 2 menuju pos 3 ini. Ampun, Istirahat lagi. nyeri aduh. Kaki kuat di perut. Nyeri mata ya. Udah waduh terus si Eno dari tadi guys. Aduh. Masih mah. Udah sajam bikin kena tuh. Ke di pos 3 atuh. Nanti di pos 3 tuh no kita istirahatnya lama. Tadi juga lama, ada 1 jam tadi juga. Ada. Rokok 2 batang. Tuh guys. Kelakuan si Eno. Punggung ditusuk-tusuk pakai kayu guys. Kayak dipijit. Dipijit katanya. Baru juga 20 langkah sudah istirahat lagi. Bagaimana ini? Kemarin waktu ke Gunung Cijabu kuat si Eno, saya yang kalah, saya yang melahoi. Sekarang jadi melahoi, aduh. Padahal udah deket pos 3 guys. Tapi mau jam berapapun pasti target pos 8. Gak di pos 6 karena takut baby. Kalau di pos 8 mah gak ada baby. Nah, orang ini guys yang bikin lambat itu guys. Masa 3 jam belum nyampe pos 3, ini gimana ini? Ada-ada aja saja. Capek, banyak berhenti. Udah kali kiban, aduh. Sakit perut. Bagaimana nanti Rinjani? Latihan dulu guys. Ayo. Kalau menurut saya masih nggak terlalu capek no trek ini mah. Cuman panjang jauh, antar posnya itu jauh-jauh 1 kilo 1,5 kilo antar posnya itu, tapi treknya nggak terlalu capek. Mungkin karena kita saya udah tidur, bukan nggak tidur, terbiasa dengan trek yang terjal kayak baru Berung, Bukit Tunggul, Gunung Jambu kemarin, Pasir Kuda yang Gunung Guntur. Jadi pas kesini itu enak gitu, treknya itu nggak capek. Cuman ini yang jadi pengacau nih. Tuh ngelewas aja guys, ninggalin si Eno. Duduk di situ. Dan by the way, karena Eno sudah lelah katanya, dia pengen istirahat dulu. Padahal ini belum pos 3 guys. Dan aku juga lumayan haredang ini guys, bukan capek tapi gerah ini guys, udaranya itu gerah, itu panas. Kita ngudut dulu lah, santai saja sampai pos 8 jam 12 malam juga gak apa-apa guys. Ya terserah saja gitu, sesampainya aja guys, nggak ngejar-ngejar waktu aku mah. Kalau nanti kalau ngejar waktu mah, ngejar pencapaian mah kalau saya solo trekking baru ngetes kemampuan. Kalau berdua, apalagi bawa yang fisiknya masih lemah mah kasihan. Takutnya nanti kecapean atau gimana. Jadi kita harus mengikuti ritme orang yang masih lemah gitu guys. Jangan ditinggalkan guys. Kalau kita mendaki terus ada teman yang ditinggalkan, yang lemah terus kita tinggalkan, itu pendaki kurang ajar guys. Kalau menurut saya mah yang utama kebersamaan, dan di jalurnya itu guys indah. Puncak itu bonus. Kalau kita bersama-sama mendaki bersama-sama, saling canda tawa, indah guys. Daripada kita masing-masing pengen cepet tapi teman kita ketinggalan, kasihan kan gitu. Karena gunung itu bukan tempat buat main-main guys, apalagi kalau sendirian lah gitu mah. Udah, oke kita udah dulu
Nah, enaknya mendaki santai itu gini guys, bisa sambil merokok. Kalau mendaki buru-buru atau rurusuhan mah guys, gak bisa merokok guys. Ngatur napas juga udah susah. Kalau jalannya kayak gini makan bisa sambil ngudud. Apalagi ada kopi, nikmat guys. Wih, treknya bahagia sekali guys. Full landai. Landai kayak gini aja terus treknya guys. Nikmat guys. Kayak Argopuro lah. Argopuro kan kebanyakan landai kayak gini. Lagi apa no? Oh, ada yang ini panti. Tawon. Cuma Suka sama Eno tawonnya. pilih banyak. Gini. Pohon gede banget guys tuh. Keren. Akhirnya kita sampai pos 3 guys. Udah lu nggak apa-apa di samping. Jam 14.58 Apa kan bang buka tenda 2 aja. dengan waktu tempuh dengan jarak tempuh 2,8 km dengan waktu tempuh 4 jam Apa lu mau 1 menit 20 detik. Akhirnya kita sampai di pos 3. cukup kan? Apa enggak? Ya udah berarti buka tenda 3 buat biarin satu semua. Bagaimana no? Masak dulu kita di sini. Hah? Dia bisa begitu tuh nyet tangan. Di situ tuh. Ya jangan itu tangan. Enak. Tuh di situ tuh. Tuh sana. Ayo di sana tuh ada meja. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Ya? Gimana? On? On. Tetap di Ultramil? Iya. Sebagai sponsor apa? Udah bisa mulai gerak? Bisa sekarang mah. Silakan teh. Katanya on. Oke, di pos 3 kita masak mie instan dulu guys, karena kita kekurangan kalori, lemas. Si Eno melehoi jadi. Pendaki mie instan. Yang penting kenyang, walaupun kalorinya tidak bertahan lama. Daripada lapar, kita ambil yang instan saja. Walaupun kalorinya tidak bertahan lama, tapi kalau bawanya 1 dus ya tahan lama. Nano, Indomie itu kurang bergizi, tapi kalau toppingnya telur 1 kilo sama sayur 1 karung jadi bergizi. Nano, kelebihan. Seperti inilah guys, mie instan itu paling nikmat kita makan di gunung atau di warung Indomie guys. By the way, ini belum bekah no. Tenang saja, jangan ini, si Eno udah kelaparan guys, pengen cepet-cepet aja. Oke, jam 15.58 kita lanjut lagi menuju pos 4. Mudah-mudahan saja si Eno udah dikasih mie instan mah nggak gelenceng guys, nggak melehoi lagi, karena kita waktu udah mepet banget nih. Aduh guys, ketularan si Eno guys, kelikiban guys. Aduh, si Eno nularin saja, lagi enak-enak trekking nularin kelikiban gara-gara si Eno. Tuh, gara-gara orang itu tuh. Bentar no, kalikiban. Aduh,
saya merasa aneh guys. Padahal di sepanjang pendakian jalur Sadarehe ini banyak kelemahan kayak gini guys. Tapi gak ada sumber air, kering. Harusnya ini tuh, wah airnya kayak di kemarin Gunung Guntur, terus Gunung Gede ya no ya. Airnya itu melimpah. Udah lama soalnya jalannya udah lama. Udah lama. Udah lama jalannya. Nanti biarin Mbak. Biarin. Pos 4 jam 16.35 dengan jarak tempuh 3,6 km dengan waktu tempuh 5 jam 38 menit. Akhirnya kita sampai di pos 4 guys. Tapi kayaknya kita lanjut aja ke pos 5 guys, karena badannya masih segar, belum capek. Baru juga berapa langkah guys dari pos 4. Tadi di pos 4 saya nggak istirahat, lanjut terus. Ternyata kita menemukan tempat yang nyaman guys. Itu sangat menggoda sekali untuk beristirahat ya no. Ya. Udah disediain kayu-kayu. Apalagi kalau bikin kopi no, wah nikmat kayaknya, segar lagi tenaga. Kita istirahat dulu lah. Air. 5 menit. Air. 5 menit, oke. Nanti kita di pos 5 kita pos 6 kita kasih energi drink, energi gel biar melesat ke pos 8. Ini sudah lemes, tapi jangan dulu dikasih energi gel guys, karena nanti masih dibutuhkan di sana. Tadi saya istirahat di sini sebentar guys, ternyata banyak monyet guys. Aduh, monyetnya di mana-mana, tapi dia bergelantungan di atas sih, gak turun ke bawah. Cuman takut aja gitu karena mencium makanan. Ya, jadi beginilah guys kondisi trek dari pos 4 menuju ke pos 5 itu. Menanjak terus, tanjakannya mulai pedas guys, mulai pedes, dan konsisten terus menerus, tidak dikasih bonus landai guys. 8. Sedangkan kita target pos 8 guys. Ini baru ke pos 5 juga sudah begini. Aduh, ya gimana nanti lihat sajalah. Aduh guys, kenapa melehoi gini guys? Aduh, ketularan si Eno ini mah. Tuh, dia membawa penyakit melehoi guys, nular melehoinya guys. Duh, pos 5, pos 6, 7, 8 ya, sampai jam malam lah pasti. Tidak bisa harus sampai ke pos 8 guys. Iya siap lah, istirahat lah, ngopi lah. Sapos deui ya. Oke, kita sampai di pos 5 Buyut Ketug. Kita lihat estimasi waktu. Yang pastinya waktunya pasti melehoi ini mah guys. Oke, jam 17.33 dengan jarak tempuh 4,2 km dengan waktu tempuh 6 jam 35 menit. Wadaw, akhirnya kita sampai di pos 5. Nah, gara-gara orang ini nih jadi ketularan melehoi saya guys. Aduh. Oke guys, karena udah agak melehoi ini, sepertinya harus ngopi dulu guys. Dan ini tukang masak kita bikinin kopi atuh nu. Cepet. Oke guys, jam 18:12 kita akan lanjut perjalanan menuju pos 6. Duh, kita kemalaman di jalan guys, gara-gara orang itu tuh. Alah, target pos 8 ini mah kayaknya bakal melehoi ini mah. Kalau kita paksakan sampai ke pos 8, tuh ada yang lupa nggak?
Tuh, jangan sampai ada yang lupa. Udah aman. Santai saja, jangan mentang-mentang tenaga masih fresh. Jalan cepet. Tapi diirit. Jadi teknik mendaki itu guys, setahu saya ya, kita kalau pengen kuat mendaki itu kita jangan nunggu sampai kaki kita pegal guys. Mana? Wih, ada hilir itu apa bahasa Indonesia teh? Ada ulat raksasa guys. Jadi oke, kita lanjut pembahasan tadi. Setahu saya kalau teknik mendaki itu jangan nunggu kaki kita pegal guys. Jadi kira-kira kaki kita itu sebelum pegal kita berhenti selama 5 detik. Nah, kita melangkah kira-kira hitung sekitar 20 langkah, kita istirahat lagi 5 detik. Nah, selanjutnya lagi kita melangkah lagi, kira-kira misalnya kita hanya kuat 15 langkah, istirahat lagi 5 detik, lanjut lagi sampai kita di 5 langkah. Nah, kalau kita sudah cuma kuat 5 langkah, kita berhenti dulu selama beberapa menit gitu guys. Ya 5 menit cukup lah. Nah, udah 5 menit, lanjut lagi, ulangi lagi ritme kayak tadi. Nah, dijamin kita gak akan lemes, gak akan habis tenaga, walaupun dikit-dikit tapi terus ngereyeh gitu. Apa ngereyeh itu teh bahasa Indonesianya ya? No, ya seperti itulah. Area yang cukup terbuka dan luas guys, lumayan buat bikin tenda kalau darurat. Saya tuh paling apa ya, sebenarnya seneng trekking malam guys daripada trekking siang-siang. Kalau malam itu gimana ya, nggak kerasa capek gitu, rasanya itu rasa deket gitu. Jadi ya, jadi enaknya trekking malam gitu, semangat gitu trekkingnya itu. Kalau Eno mah takut trekking malam teh. Pos 6 udah hampir sampai pos 6. Hah? Oke guys, ternyata dari pos 5 ke pos 6 itu jaraknya deket guys, gak nyampe 10 menit kayaknya nyampe. Sekarang jam 18.29 dengan jarak tempuh 4,5 km dengan waktu tempuh, waduh, ini 7 jam guys. Bagaimana ini 4,5 km 7 jam. Aduh. Oke, karena Eno kekeh pengen mendirikan tenda di sini, kalau saya sih masih sanggup. No, kita ke pos 8. Hah? Pos 8 aja no lah. Katanya mau tadi angin di dinya. Di dinya. No. Enggak. Nge-vlog dulu atuh. Pos 8 lah. Enggak. Di sini aja capek udah lelah. Besok subuh aja berangkat jam 3. Subuh kita ke pos 8. Kacau guys, penuh no. Entah tuh apa nak main sih. Di situ, di bawah itu. Oke, kita pasang tenda dulu lah. Gak apa-apa lah, kita nurut kata perempuan aja lah. Oke guys, sebelum kita mendirikan tenda, kita ngundur dulu guys. Dan pos 6 ini sekarang mungkin karena weekday,
jadi ramai pendaki guys. Untung kita masih ada spot buat mendirikan tenda guys. Pengen pas 8 guys si Eno. Akhirnya guys tenda berhasil didirikan, dan seperti biasa tugas beres-beres adalah tugasnya si Eno Violin guys. Si Eno Suneo. Eno, aku mah tinggal merokok saja santai sekarang mah. Udah ini masak no, masak bikin kopi no. Sekarang mah kita ngopi guys sambil masak nasi. Kalau banyak orang gini mah nggak terlalu parno guys, ada Bagas juga. Nggak kayak waktu di kandang badak atau kandang babi. Dan di sini juga ada petugas guys yang menjaga area camp ini. Jadi setiap ada Bagas itu dikejar-kejar sama petugas di sini guys. Mantap lah Gunung Ciremai ini. Sekarang mah kita makan keripik dulu, ganjal perut. Nah ini keripik khas Tanjung Sari guys. Kalau mau pesan keripik ini di keranjang kuning ya guys. Ada di keranjang kuning. Ada di keranjang kuning. Keripik Tanjung Sari itu terkenal apa itu? Renyah. Renyah kayak kitela. Si Eno mau udah gak sabar guys tuh. Belum matang, dibuka lagi. Tahu belum matang. Tutup lagi. Bentar lagi nanti dibuka gerak. Nanti kalau ini nak keluar set warnanya. Pasti dibuka lagi. Tunggu. Tuh dibuka lagi guys tuh. Udah gak sabar. Udah kelaparan si Eno. Dan by the way tadi Eno kekeh guys pengen mau masak ikan asin. Tahu di sini ada baby makan ikan asin. Aduh. Itu sangat mengundang sekali guys. Bukannya saya fanatik atau gimana ya. Kalau siang mah nggak apa-apa gitu. Siang ketika babynya sedang nyingkur di kandangnya gitu. Tapi kalau malam gini kita masak ikan asin, baby itu punya sifat yang penasaran gitu. Dia kalau belum dapat terus gitu. Sedangkan favoritnya baby itu ikan asin sama terasi. Kalau monyet mah takut sama terasi, kalau baby mah tertarik guys. Makanan kayak gini malah nggak terlalu harum, nggak terlalu, karena ini rame. Jadi kapang palerkeun gitu. Apa kapang palerkeun bahasa Indonesianya? Inilah sama orang lain gitu. Beda sama kalau makan ikan asin makan terlalu harum gitu. Oke. Sekarang sudah jam 4:20. Kita summit ke puncak Ciremai. Bagaimana no? Siap? Siap. Kita ekspres lah. Mudah-mudahan jam 6 sudah nyampe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita summit guys. Menuju puncak Ciremai. Ayo. Ayo. Oke. Ini baru nyampe. Iya, jalur. Mana? Ini jalur. Iya. Sama aja. Itu mah ke tempat area buka tenda. Oke, kita baru saja keluar dari area camp pos 6 menuju puncak. Duh, si Eno malah pengen pipis lagi itu. Jadi kita tadi mendapat himbauan dari ranger setempat di sini ya, No. Katanya kita summit harus di atas jam 4:30 subuh. Kalau kita summit terlalu siang, dikhawatirkan nanti diusir sama disuruh balik lagi sama ranger yang di atas katanya. Tapi saya nggak tahu, nggak menanyakan apa alasannya gitu guys. Ya mungkin karena gas atau apa gimana tuh.
kemalaman di trek atau gimana. Dan by the way, walaupun di sini ada Bagas, tapi aman guys. Tadi semalam nggak ada gangguan Bagas. Asalkan kita menyimpan makanannya di luar lah. Jangan sampai ada makanan yang disimpan di dalam tenda. Oke guys, sekitar 100 meter dari pos 6 kita ditemukan oleh persimpangan seperti ini guys. Tapi di sini sudah ada petunjuk arahnya. Mudah-mudahan saja benar ke sini guys. Tapi kayaknya makanya dikasih petunjuk jalan kayak gitu. Berarti ini arah yang benar. Ceno. Mudah-mudahan saja dengkul Eno tidak norok guys. Tidak lemes dengkul Eno. Jadi kita cepat nyampe puncaknya. Eno lagi trekking, terkentut-kentut. Sama saja ada. Hah? Sama aja, cuman jalannya itu nanjak lah. Oh. Si Eno terus-terusan kentut. Baru start prat terus. Ayo. Buset. Waduh. Banyak menghirup gas, buangnya gitu. Harum gini. Oh my god, harumnya no. Belum berak kamu no. Pantesan bau gini. Buset. Harumnya. Aduh. Nutrisi buat pernapasan guys. Ini bau kayak bau-bau yang creamy gitu. Jadi baunya itu creamy guys. Aku yang pengen beraknya, si Eno yang terkentut-kentutnya. Aduh. Oke, mudah-mudahan saja 2 jam sampai ke puncak guys. Kita melewati 2 pos lagi berarti. Kalau ritme jalannya kayak kemarin ya 4-5 jam no. Tapi kalau jalannya stabil 3 jam 2 jam juga nyampe. Ya, dengkul Eno mulai terkuras dengan trek yang menanjak kayak gini guys. Tanjakannya mulai ekstrim. Dingin ya. Pakai jaket juga masih tembus ini dinginnya guys. Apalagi kalau nggak pakai jaket ini. Semalaman nggak bisa tidur. Segitu udah pakai apa? Emergency blanket. Dingin banget. Padahal tadi di bawah gerah, tapi kenapa udah mau nyampe puncak dinginnya banget. Lupa nggak diukur ketinggian tadi berapa ya mdpl. Oh 1700 ya kalau nggak salah 1700 pos 6 itu ketinggiannya. Dari pos 6 ke pos 7 treknya lumayan menanjak, tapi nggak parah sih menurut saya. Apalagi setelah Daipek mah aman, nggak terlalu yang ekstrim gitu kayak kemarin Gunung Cijamu. Kan Gunung Cijamu wah tanjakannya ekstrim guys, udah ekstrim, udah licin. Kalau ini nggak kayak gitu, tanjakannya normal saja. Di Gunung Ciremai ini walaupun tanjakannya nggak terlalu ekstrim, tapi disediakan tali guys. Mantap guys, karena mungkin biar nggak licin. Terus kalau kita naik bisa Ya, jadi hujan ini bantuan tenaga
Nah seperti si Eno tuh, jadi menarik badannya itu lebih ringan. Pertengahan pos 6 ke pos 7 vegetasinya mulai terbuka guys tuh, mulai agak jarang, jauh-jauh jarak pohonnya itu gak terlalu lebat. Eno, bagaimana? Sedap, mantap. Cuman persediaan air kita buat pergi dan turun cuman segini lagi. Nah cukup gitu, cukup. Oh my god, lihat guys, pemandangannya indah banget guys. Ada pohon-pohon yang gundul, serasa di hutan Cradle of Filth. Eno, Ya lihat ini. iya Kita indah. tarsan-tarsan aja tapi susah nggak? Kalau oh itu mah terlalu jauh. Kalau kita lihat realitanya, wah ini indah guys. Kalau di video mungkin terlihatnya biasa-biasa saja. Kita haus. Dengan jarak 5,1 km dengan waktu tempuh 8 jam 44 menit akhirnya kita sampai di pos 7 guys. Ini 8 jam itu kemarin di jeda waktu camping guys. Ya kita tahan aja waktunya sampai ke puncak. Deket sedikit lagi tuh. Dari pos 7 menuju ke pos 8 kita akan memasuki vegetasi tanaman edelweiss guys. Ini edelweiss guys, mantap sekali. Tidak seburuk yang dibayangkan, no. Kemarin kata Potter kan Dari 7 ke 8. 7 ke 8 ekstrim pedas, dari 6 ke 7 katanya pedas, tapi nggak pedas Ya, tapi lama mungkin yang terus ini pedes. segini mah. Istirahatkan dulu jadi nggak terasa. Terus 7 ke 8 katanya lebih pedas, tapi segini mah enggak, no. Normal. Kemarin sampai sekarang ini. Lanjut mah emang pasti pedes. Kalau dibandingkan trek baru-baru mah jauh, no. Puncak trek Manglayang atau kemarin trek Cijambu. Lagi itu jilat-jilat. Lagi apain, no? Jilat-jilat Minum. daun. Aduh, haus. Macam-macam saja. Daga bakalan dapat 1 gelas airnya juga. Mau coba di atas dulu. Tenang, di gua walet ada sumber air. Yuk kita lanjut. Ya, nyesel aku nggak ngecamp di pos 8 guys, nurut ke Seno. Aduh, padahal impian saya kemarin pengen ngecamp di pos 8. Ternyata treknya juga gak terlalu pedas segini mah, normal segini mah, no. Kirain pedas itu kayak baru-baru atau kayak kita waktu ke puncak Junghun. Nah kalau ke puncak Junghun bawa carrier emang pedas. Tuh malah diem di situ, mau bikin adegan berjalan di trek, malah diem di situ jilat-jilat daun. Aduh, Seno. Tuh. Ngapain? Gak ada kerjaan tuh. Tangkal banyak cikurnya. Tuh. Mau adegan berjalan malah ngambil tangka pohon apa tadi? Cikur. Waduh, aktris teh bagaimana? Susah diatur banget. Ini kayaknya udah hampir sampai pos 8 nih.
Udah kecium-cium bau papan petunjuk. Dan anginnya wow luar biasa guys. Gede banget. Ya. Indahnya kita berjalan di Padang Edelweiss. Serasa di taman surga. Si Eno mah lambat guys, saya tinggalin aja lah. Lihat, baru sampai situ. Wow, sudah banyak orang. Berarti ini sudah kecium bau Edelweiss. Kecium bau-bau papan petunjuk. Pos 8. Masih pungkal-pengkol jalannya. Bagaimana ini? Kirain udah mau nyampe, malah menurun lagi jalannya. Oke, nanti aja kita lanjut di pos 8 guys. Wah, ada ini, ada shelter guys di pos 8. Enom. Pos 8 Kawah Burung. Aduh. Nya bejan oge kamari teh mun bejan lanjut ke pos 8. Da trek noge teripuh. Teripuh-ripuh teuing. Mun kem di dieu enakeun tinggal teh. Kita sudah dengan waktu 9 jam 17 menit dengan jarak tempuh 5,6 km guys. Aduh. Ya, kita sampai di pos 8. Puncak sana. Puncak ke sini ya. Lihat. Oh, cacing. Bagus burung guys. Jinak banget. Terbang guys. Tuh guys. Terus ngikutin guys. Kayak nunjukin jalan gitu burung yang kayak gini. Kita tuh. Nanti ada lagi di depan. Kayak yang nunjukin jalan gitu. Istirahat lagi guys. Si Eno minta istirahat. Tadi kasihan burung udah nunjukin jalan, Eno nya malah nyerah. Pengen istirahat. Kalau kata Eno gimana nih? Experience-nya pendakian Gunung Ciremai ini? Sebenarnya enggak terlalu nanjak ya, kata orang-orang ini pedes katanya, tapi padahal enggak, biasa saja kalau menurut aku. Cuman treknya panjang, perjalanannya lebih panjang, jadi mereka kira pedes. Kalau menurut aku mah biasa saja. Ya nggak terlalu capek sih, ya nggak secapek yang nggak ripuh gitu. Apa ripuh itu? Nggak ripuh. Capek mah capek, cuman capeknya itu nggak sampai gimana gitu. Karena si treknya juga tanjakannya itu nggak terlalu vertikal gitu, landai-landai. Nggak tahu saya ngikutin Eno. Kalau saya ngikutin yang lebih cepet kayaknya ya cepet. Nah, kalau kita sudah menemukan jalan yang seperti ini sudah landai guys, terus landai. Jadi dari pos 8 itu sekitar 10 menitan lah nanjaknya, kesininya landai guys. Tuh enak guys tuh. Bau kentut Eno. Cuman sempit ini, aduh, ada Edelweiss-nya. Ngegesek-gesek ke bahu guys. Tuh. Aduh.
nggak kabut guys, kayaknya indah ini. Sayang sekali kabut. Ini bener aku nggak salah pilih jalur guys ke Ciremai via Sadarehe ini. Bener-bener indah guys. Cuman dari pos 1 sampai pos 7 saja yang gak ada view. Kesininya dari pos 7 ke sana, wih, kita akan terus dimanjakan dengan pemandangan guys. Pokoknya mantap, luar biasa. Tuh, dengkul Eno juga langsung pulih guys. Tidak langsung terisi lagi, tidak terkuras ya no. Ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di puncak. Diisi dulu ini. Halo, dari sini katanya estimasi waktu ke puncak itu sekitar 1 jam lagi guys. Cuman dengkul Eno sudah terkuras, jadi katanya lemes, pengen makan dulu. Ya bolehlah kita makan dulu, karena saya juga sama sudah lapar guys. Tuh, kita nyempot di Padang Edelweiss gini, aduh mantapnya. Apalagi kalau kita masih pacaran, no, aduh ini luar biasa guys di tempat kayak gini. Oh my god guys, sudah ada sinar kehidupan guys, sinar-sinar matahari guys. Wih, mantapnya. Sana guys. Luar biasa ini guys. Pemandangannya indah sekali. Ya no. Indah gak? Indah. Kayak di mana? Jadi Galunggung. Kayak Galunggung. Kayak di Wah mana? tuh. Lewat tuh Galunggung. Ini banyak ini. Puncak Mega. Lewat. Ini mah indah no. Gede mah lebih indah. Kayaknya mah lebih bagus sih. Ih, mantap, luar biasa guys pemandangannya. Belum, masih jauh puncak. Tuh, puncak masih di atas. Gua walet juga belum nyampe. Buat foto. Eno terkagum-kagum guys melihat pemandangan seperti ini guys. Awas jurang. Nah, seperti inilah definisi kita memilih jalan yang berbeda guys. Saya lewat kanan, Eno lewat kiri itu. Tuh, malah nembus lagi ke sini. Tuh. Tadi milih jalan kanan, sekarang balik lagi masuk ke sini. Masih sama saja, no? Masih nyambung. Tuh. Tadi dia milih jalan ke kiri. Sekarang masuk ke kanan, ngikutin. Berarti dia gak mau apa namanya itu? Gak mau meninggalkan saya guys. Selalu pengen bersama ya no ya. Sekali pemandangannya guys. Sebelah kiri pemandangan pegunungan, sebelah kanan pemandangan. Aduh, Eno sudah kena mental lagi guys karena melihat di sana tuh, lihat yang warna merah itu, orang di sana itu, orang di sana kelihatannya gede, berarti itu dekat guys. Kalau kelihatannya kalau kecil berarti kayak semut, kalau kelihatan sama sekali berarti jauh. Ini ilusi optik no, jadi kelihatannya itu kayak jauh, padahal sebetulnya itu dekat. Percaya nggak? Kayak kejadian kemarin waktu di Guntur kan gitu. Katanya wah jauh, katanya pas kita jalanin trekking ke atas, katanya dekat kan, kelihatannya aja kayak jauh. Itu ilusi optik, karena kan kita ini ada wis tuh tinggi-tingginya segini, kelihatan tuh kayak yang jauh, kayak yang itu tuh terkal gede, kelihatannya jauh padahal bukan gede. Kita hitung lihat tuh, kita hitung batu bata dari sini, 1, 2, 3, 4,
5, 6 tuh batunya ada 7 umpakan, berarti itu dekat no. Kalau pohonnya kita hitung, wah agak itu deh, kecil-kecil. Oke, karena dengkul Eno sudah sangat terkuras, kita istirahat lagi guys. Dia mentalnya udah kena guys. Oke, kita merokok dulu setengah batang. Oke guys, kita sudah menemukan trek berpasir. Dan katanya dari trek berpasir ini tidak lama, paling 20 menitan lagi guys sampai puncak. Lihat guys. Serasa naik ke Gunung Guntur lagi guys. Aduh. Trek pasir, aduh, batuk terus. Aduh guys, menyiksa. Aduh, menyiksa guys, menyiksa dengkul Eno. Eno, Ya. trek pasir gini sangat menguras sekali dengkul Eno guys. Jadi lambat, very slow sekali. Padahal ini dikit lagi, paling 10 menitan lagi sampai puncak guys. Tapi ini treknya udah kayak Gunung Guntur lagi. Oke, kita ketemu nanti di puncak aja lah. Tuh, Seno. Guys, kelakuannya lagi minum di batang air. Di batang pohon. Minum air di batang pohon. Oke, kita lanjut. Nih, bentar lagi. Buat sini. Tongkatnya salah. Salah. Nah, Ini memulungan macai. gak apa-apa. Kita istirahat dulu bentar sejenak di situ. 1 menit. Lapar no, aku gak tahan lapar. Cai sehat ya, Mau masak nanggung bentar lagi. Mana? ini cai tinggal rucur kieu. Tuh. Oh iya, Ini enak. ada air guys di sini. Tuh. Alhamdulillah, di pasihan cai. Sebelumnya lebar. Ada di luar tuh. Bentar lagi guys, tuh di depan udah nyampe puncak guys. Alhamdulillah guys. Oke, kita lanjut perjalanan. Saya gak berani pegang GoPro guys. Saya gak berani pegang kamera guys, takut jatuh. Akhirnya kita sampai puncak guys. Oke guys, dengan jarak 7,2 km. Akhirnya kita sampai di puncak Ciremai guys. Lihat, puncak Ciremai biasa dari si Eno sampai tersenyum-senyum sudah sampai puncak. Ketemu ya. Ada komdis. Kita kalau di ini harus dirayakan, harus menyanyi. Asa deh. Oke, kita masak-masak dulu. Itu terus dipegang gitu buat apa? Foto. Kebiasaan. Kopi bawa, tapi gelasnya ke bawa guys tuh. Jadi diseduh pakai botol guys. Coba kotor airnya. Airnya kotor lagi. Tas nasi. Udah, jangan banyak-banyak. Wih, akhirnya kita dapat pemandangan view guys, udah cerah. Kita lihat ke arah kawah. Wih, kawah Ciremai guys. Mantap yuk. Guys, kita minta pendapat Eno. Bagaimana kesannya atau experience-nya mendaki ke puncak Ciremai via Sadarehe ini guys? Bagaimana no? Sangat indah ya. Yang keras satu ngomongnya. Sangat indah. Tanjakannya juga nggak terlalu
tajam dan pedas, biasa saja. Kalau menurut saya, nggak tahu sih menurut yang lain. Iya sih, setuju saya juga. Kalau buat pindahnya itu dari pos 7 ke sini no. Terus tanjakannya juga relatif nggak terlalu ekstrim lah. Dari 6 Bersahabat gitu guys. Walaupun treknya jauh tapi tanjakannya itu relatif kelandai gitulah, enakeun gitu guys. Kalau dibilang melelahkan, gak cocok buat pemula, kata aku mah cocok sih kalau trek kayak gitu. Cuman yang membedakan itu hanya waktunya saja gitu. Kalau yang senior bisa sampai 5 jam sampai puncak. Kalau kayak kita yang pemula gini ya seperti tadi 11 jam sampai puncaknya no. Dan by the way, aduh kita gak dapet view guys pas di puncak ini. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita udah sampai puncak ya no. Sekarang kita rayakan dengan memasak Indomie atau mie instan. Oke. By the way, dari tadi Eno ngeluh terus. Takut air habis. Aduh, Eno. Air masih banyak, lihat guys tuh. Takut habis katanya. Ini air segini banyak tuh. Belum ada di tenda. Masih ada setengah botol gini lagi. Cukup lah. Masak mie paling agak diirit dikit. Mie kopi. Nah, kita sisakan segini buat turun. Nanti pas di tenda kita bongkar tenda langsung turun lagi ke bawah. Selesai. Oke, dan sepertinya video saya sampai di sini saja guys, karena ya kita nggak bisa review apa-apa lagi karena banyak kabut di sini. Kebetulan. Jadi ya semoga kalian senang dengan video saya gitu. Semoga kalian suka sama video saya. Kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, Bang Japri atau Yan Broy, dan juga Eno Violin atau Eno Flute. Eno Suneo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mari kita pulang guys. Dan itu guys, trik yang akan kita lalui guys tuh. Wih, jauh. Tuh pos 8 terlihat guys dari sini. Jauh. Dan kita kesini dulu, muter ke sana guys. Ciremai. Mantap nih. Kita pulang sekarang. Awas, Ciremai. Seperti di Gunung Guntur. Eno bakal kejengkang lagi nggak? Keleset lagi. Pos 8, kita hampir sampai ke pos 8 guys. Alhamdulillah udah sampai pos 8. Dikit lagi ke pos 6. Ayan, sekarang pulangnya gerah guys, panas. Tadi mah kedinginan sampai pakai emergency blanket.